Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Apa yang akan kau lakukan padanya? Tanya Bastian bingung saat melihat anak buah Tio membawa beberapa koper milik Yo. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa menarik tangannya? Lepaskan tanganmu darinya. Sambung Bastian lagi. Ia tidak sadar kelakuannya itu mengundang pemikiran aneh pada orang-orang yang ada di sana. Sementara Rania yang sejak tadi diam, ia merasa sikap Bastian barusan seperti seorang kekasih menunjukkan sikap posesif pada pasangannya. Yo sama sekali tidak menanggapi semua ocehan Bastian yang aneh itu. Dia hanya fokus pada tugasnya, agar bisa keluar dari kawasan villa itu dengan selamat. Dia membuka koper berukuran besar itu, mengambil sebuah jas dan celana bahan berwarna hitam, beserta rompi dan juga kacamata hitamnya. Nona, pakailah ini semua di dalam kamar sana, titah Yo tanpa peduli dengan tatapan Bastian yang setajam silet. Ingin rasanya Yo melempar koper besar itu pada laki-laki aneh di sebelah sana. Bisa-bisanya berkata tidak menyukai, tapi tidak sadar sudah bersikap seolah-olah dia kekasihnya. Sedangkan Rania yang sudah paham akan melakukan apa, segera pergi ke kamar yang ditunjuk Yo tadi. Dalam hati Rania sangat senang, mereka seperti mengajakku bermain film mafia seperti di serial drama yang sering ku tonton, gumamnya dalam hati. Rania membuat dirinya begitu berbeda. Ia memanfaatkan semua pemberian Yo tadi, berdandan seperti mafia sungguhan, rambut panjangnya ia sanggul dan menutupnya dengan topi. Setelah itu dia memakai jas hitamnya lalu mengancingnya, tidak lupa di pergerakan terakhir ia memakai kacamata hitamnya. Sempurna, ia memuji dirinya sendiri yang terpantul di depan cermin. Walaupun penampilannya seperti laki-laki, tidak masalah baginya, ia suka ini. Selain ia akan selamat, ia juga senang karena untuk pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengan mafia sungguhan. Saat ia merasa penampilannya sudah sempurna, Rania pun keluar dari kamar, berjalan perlahan, memperlihatkan dirinya pada semua orang yang ada di ruang tamu. Bastian terpaku melihat penampilan Rania. Jantungnya kembali berdebar saat melihat senyum gadis itu, senyum yang sama dengan yang di hotel waktu itu. Sementara Yo dan yang lainnya begitu antusias melihat Rania yang seperti mafia sungguhan sama seperti mereka. Yo melirik Bastian sekilas, ia dapat melihat lagi tatapan mendamba dari laki-laki yang ia anggap sangat munafik itu. Dia sudah dalam penyamaran, lalu apalagi yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Bastian untuk mengalihkan tatapan kagum laki-laki yang ada di ruangan tersebut pada Rania. Yo tidak menjawab, ia hanya mengingatkan anak buahnya yang sudah mengerti dengan situasi ini dan juga memberi arahan pada semuanya agar bersikap senatural mungkin. Semua akan berlaga seperti pengawal yang mendampingi tuannya yang akan pergi ke suatu tempat. Namun, Bastian langsung menyela saat Yo memerintahkan Rania untuk ikut bersama mobilnya. Biarkan dia satu mobil denganku, aku yang bertanggung jawab atasnya, bukan kalian. Tegas Bastian tak ingin dibantah. Hal itu membuat Yo frustasi, padahal ia hanya ingin memberi pengamanan khusus untuk gadis ini, jika sesuatu yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi. Karena ia tahu, yang mereka inginkan hanya gadis ini, Yo juga yakin mereka tidak terlalu bertindak jauh sebab tahu Bastian juga bukan orang sembarangan. Akan tetapi melihat Bastian sudah memasang raut wajah tidak bersahabat, mau tidak mau, ia memasrahkan Rania ikut bersamanya. Akhirnya tidak menunggu lama, mereka pun mulai bergerak. Mereka harus bergerak sangat cepat, sebelum para penjaga yang bertugas menyekap Rania menyadari bahwa gadis itu telah lolos. Semuanya sudah bersiap ke laur, satu persatu dari mereka pun bergilir keluar pintu utama villa. Bastian dan Rania berada di tengah mereka,
Yo dan anak buahnya berjumlah 6 orang, 3 orang berada di depan dan 3 orang berada di belakang untuk menghalau berbagai macam bahaya dari sudut manapun. Entah siapa yang memulai, tanpa sadar jari jemari Bastian dan Rania sudah bertaut satu sama lain, untuk saling menjaga dan memberi perlindungan. 4 orang sudah naik ke dalam mobil termasuk Rania dan Bastian. Lalu 4 orang lagi naik ke dalam mobil lain. Karena Bastian tidak memberikan kepercayaan langsung pada Yo untuk menjaga Rania, akhirnya Yo ikut bersama mobil Bastian dan Rania. Perlahan mobil berjalan meninggalkan villa dengan sangat tenang. Namun begitu menegangkan bagi Rania, karena ini adalah pengalaman pertamanya berada satu mobil dengan para mafia yang sedang menjalankan misi. Dan yang paling membuatnya senang, ini adalah misi untuk menyelamatkannya. Rania melihat sekilas wajah Bastian yang dingin dan datar. Ia tidak mengatakan satu patah kata pun pada laki-laki itu, akan tetapi hatinya seperti sedang ditaburi bunga. Entah sebab apa, tiba-tiba rasa kagum muncul di dalam hatinya pada laki-laki tampan yang dingin dan jutek. Garis wajahnya dingin, datar seperti tak akan bisa tersentuh. Namun, di balik itu ada jiwa dan hati selembut kapas. Rania Prameswari. Saat mobil melewati gerbang utama villa, mereka lolos begitu saja, karena memang tidak ada pemeriksaan ketat di sana. Mungkin ini karena penjaga itu belum ada yang menyadari bahwa Rania sudah berhasil meloloskan diri. Mobil mulai meninggalkan kawasan villa. Bastian baru menyadari ternyata villa itu terletak sangat jauh dari pemukiman warga setempat. Tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan atau beriringan dengan mereka, sepanjang jalan gelap hanya sorot cahaya mobil saja yang ada. Mobil terus melaju dengan kecepatan rata-rata, mereka harus cepat pergi dan akan langsung menuju bandara. Bastian akan membawa Rania pergi dari kota ini terlebih dahulu, baru akan memikirkan langkah selanjutnya, akan diantar kemana gadis yang masih ia genggam tanpa sadar karena masih dalam suasana menegangkan. Rania yang menurut tanpa banyak bicara pun hanya diam, dia hanya bisa meresapi rasa hangat yang mengalir dari genggaman tangan Bastian. Tidak disangka, meski sudah melaju dengan kecepatan rata-rata, sepertinya pihak musuh bisa mengejar mereka tidak kalah cepat. Bunyi suara tembakan mengudara samar namun tetap terdengar di telinga Bastian dan Rania. Rania yang penasaran menoleh ke belakang, namun Bastian dengan cepat merangkul tubuh mungil Rania dengan satu tangannya. "Jangan lihat ke belakang, diamlah, kau akan baik-baik saja bersama kami," ucap Bastian sambil mendekap tubuh mungil itu. "Tuan, kita tidak bisa lari. Kita harus berhenti agar kecurigaan tidak bertambah. Jelas Yo yang sudah menduga pasti mereka akan mengejar mereka." "Lakukan yang terbaik, aku percaya padamu," tegas Bastian sambil melepas dekapannya pada Rania. Lalu memandang lamat-lamat wajah cantik itu, "Kau bilang suka film aktion kan?" tanya Bastian lembut sekali. Membuat jantung Rania semakin tidak bisa dikondisikan. Ia bahkan sampai tidak menjawab pertanyaan Bastian karena terpesona dengan wajah tampan Bastian yang kini berada tepat di hadapannya sangat dekat sekali. "Hei!" Bastian mengguncang sedikit tubuh Rania yang sejak tadi diam tanpa merespon. Iya, ada apa, Om?" tanya Rania gugup. Gadis itu membuang pandangannya ke arah lain. "Kau bilang suka film action. Anggap sekarang kita sedang syuting film. Aku yakin kau tahu apa yang harus kau lakukan dengan penampilan seperti ini." Bastian mengamati lagi kostum yang dikenakan Rania. "Ya, penyamaran, penyelamatan. Ayo kita lakukan, Om," kata Rania antusias. Setelah sepakat untuk berhenti dan siap menghadapi musuh, Yo memelankan kecepatan laju mobilnya. Seolah tidak terjadi apa-apa, Bastian pun duduk layaknya seorang tuan besar yang sedang melakukan perjalanan dengan pengawalan yang sangat ketat. Sedangkan Rania sudah memperbaiki penampilannya,
Sungguh dia memang terlihat sudah seperti anak buah Yo. Dan benar saja, saat Yo sudah mengurangi kecepatannya, sebuah mobil jeep menghadang mereka. Mau tidak mau Yo harus memberhentikan mobilnya. Mereka melihat keluar beberapa laki-laki bertubuh besar dari dalam mobil jeep tersebut. Yo menurunkan kaca mobilnya, pura-pura bingung dengan situasi yang ada, memasang muka sedikit masam kepada beberapa orang laki-laki itu. "Keluar!" pinta salah satu dari orang jahat itu. Yo pun menuruti tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah keluar dia langsung menutup kembali pintu mobilnya. "Ada apa? Kenapa Anda menghalangi jalan kami?" tanya Yo pura-pura. "Jangan berlagak bodoh, di mana tuanmu?" Bukannya menjawab, laki-laki kelompok orang-orang jahat itu malah mengajukan pertanyaan yang menyebalkan. Bastian melepas genggaman tangannya dari tangan Rania, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Bastian sengaja menodong Yo dengan banyak pertanyaan agar mereka tidak sempat melakukan hal yang sama padanya, yaitu bertanya tentang Rania. "Ada apa ini, Yo? Siapa mereka? Apa kau punya urusan yang belum selesai dengan orang lain?" Bastian ikut berakting mengikuti permainan Yo. "Tidak, Tuan. Justru mereka mencari Tuan. Apa Anda mengenal mereka?" Bastian menggelengkan kepalanya. Kali ini ia tidak berbohong. Memang dia sama sekali tidak mengenal satupun di antara mereka. Ia hanya tahu mereka adalah orang-orang yang menyekap Rania di villa tadi. "Ada apa tuan-tuan mencari saya?" tanya Bastian tegas, begitu juga sorot matanya yang melampirkan ketidaknyamanannya. "Kau yang datang ke villa kami tadi, apa kau tahu di mana gadis yang bersama kami?" Salah satu dari mereka mewakili semuanya untuk bertanya. "Gadis? Hah? Kalian selalu menuduhku membawa gadis yang tidak tahu seperti apa orangnya. Lagi-lagi kalian membuatku merasa tidak nyaman," ucap Bastian datar, tatapannya tajam menghujam lawannya. Membuat orang-orang yang mencari Rania merinding. "Tapi, hanya Anda dan kami yang menginap di villa itu. Bisa saja dia meminta tolong pada kalian untuk membawanya lari." Bastian memutar bola matanya jengah. "Seharusnya ini sudah di luar batas kesabaranku. Kalian terus menuduh dan mencurigai aku. Aku tidak akan membiarkan kalian sesuka hati melakukan apa yang kalian mau. Kalian tidak tahu siapa kau. Yo, habisi mereka, buang mayatnya ke jurang. Setelah itu, kita pergi." Bastian menegaskan setiap kalimatnya bahwa ia tidak ingin dibatah dengan alasan apapun. "Aku tunggu setengah jam, selesaikan semuanya," timpal Bastian lagi. Padahal Bastian hanya memberi ancaman saja, dia tidak sekejam itu untuk menghabisi orang lain. Jika Bastian hanya berakting, berbeda dengan para pengganggu itu, mereka menciut saat itu juga. Ketika melihat beberapa orang turun dari mobil yang berhenti di belakang mobil milik Bastian. Mereka sudah bersiap dengan pistolnya masing-masing, tatapan tajam yang membidik mangsanya, terlihat buas dan menakutkan. Sementara di dalam mobil Bastian dan Rania melihat wajah-wajah pias itu penuh kemenangan. Pada saat Yo dan segenap anak buahnya ingin memberi serangan kepada orang-orang yang menghadang mereka, tiba-tiba satu unit mobil mendekat dan mengerem mendadak. Pintu mobil terbuka, lalu turun seseorang yang sangat Rania kenali, yang tidak lain adalah ayah tirinya itu. Mata Rania membelalak, tubuhnya bergetar ketakutan. Tangannya yang tadi digenggam Bastian kini malah berbalik menjadi Rania yang menggenggam lebih erat lagi, seolah-olah ia ingin menahan rasa takutnya sendirian. "Tenanglah, mereka akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Syuting filmnya belum berakhir dan sepertinya akan lebih lama, karena tua bangka sialan itu sudah datang," ucap Bastian mencoba memberi ketenangan pada Rania. Namun, Rania sama sekali tidak merespon ucapan Bastian, tubuhnya semakin terasa bergetar hebat, ingin rasanya ia menjerit. Namun, dia masih sadar,
jika dia menjerit semuanya akan berantakan. Oleh sebab itu dia menahan semuanya, meski tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin mulai bercucuran. "Hei, kau kenapa?" tanya Bastian yang sedikit panik melihat keadaan Rania yang menjadi-jadi setelah melihat ayah tirinya. Mendengar suara Bastian yang mengagetkannya, membuat Rania refleks berbalik dan memeluk Bastian erat. Aku takut, ucapnya lirih di dada Bastian. Bastian yang masih tidak mengerti akan perubahan Rania barusan, hanya bisa membiarkan gadis itu memeluknya erat sekali. "Tenanglah, aku akan bersamamu, percayalah kau akan baik-baik saja." Tangan Bastian terangkat untuk mengusap punggung Rania. Bastian merasakan dadanya hangat dan basah, akibat terkena air mata Rania. "Dia ingin melecehkanku, aku takut, aku takut." Rania semakin terisak tak karuan. Entah kenapa mendengar ucapan Rania, hati Bastian meradang, ada yang memburu di hatinya. Bastian memegang lengan Rania lalu menjarakkan tubuh keduanya. Dapat ia lihat wajah Rania yang kuyup penuh ketakutan. Hatinya sakit melihat gadis di hadapannya ini, mengapa hidupnya bisa semalang ini. "Apa kau bilang? Dia ingin melecehkanmu?" tanya Bastian penuh emosi. Melihat Rania yang mengangguk, sebagai jawaban atas pertanyaan Bastian, membuatnya semakin meradang. Sungguh tidak bisa disebut manusia orang seperti itu. Bastian mengambil ponselnya, lalu melakukan panggilan kepada Yo yang tampak masih bersitegang kepada ayah tiri Rania dan juga anak buahnya. "Habisi mereka semua, terutama laki-laki yang memakai kemeja putih. Ini bukan bagian dari rencana, tapi ini perintah dari Bastian Arsena." Bastian sengaja menekankan kata perintah agar Yo langsung paham tanpa harus bertanya lagi. Di tempat lain, tepatnya di rumah sakit, tampak beberapa perawat dan dokter mendorong berangkar darurat rumah sakit. Di atasnya tergeletak Byakta yang sedang tak sadarkan diri. Laki-laki itu ditemukan warga sedang tergeletak di depan gerbang rumah nenek Audrey. Suhu tubuhnya sangat panas, ya. Byakta mengalami demam yang sangat tinggi sekali. Saking tingginya, membuatnya tak tahan dan pingsan begitu saja. Audrey ikut mendorongnya menuju ruang IGD sambil terseduh-seduh. Dalam hatinya ia mengutuk dirinya sendiri. Malam itu ia ketiduran sampai pagi datang, padahal ia berniat waktu tengah malam akan menemui Byakta secara diam-diam. Namun paginya ia dikagetkan oleh seorang warga yang baru pulang dari masjid. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh, ia tersentak saat beberapa warga meneriaki mereka yang berada di dalam rumah. Saat sudah sampai di depan ruang IGD, seorang suster menghentikan Audrey yang ingin ikut masuk ke dalam. "Mbak, tolong tunggu di luar, kami akan membawa pasien untuk diperiksa," ucap suster tersebut dengan sopan. "Tapi sus, saya harus ikut, saya ingin melihat keadaannya," sahut Audrey memelas. "Tidak bisa Mbak, tolong patuhi aturan rumah sakit. Kami tidak bisa membawa siapapun ke dalam. Ini sudah menjadi aturan rumah sakit, mohon kerjasamanya, ya." Suster tersebut berbalik dan meninggalkan Audrey tanpa menunggu respon gadis itu lagi. Pintu IGD pun tertutup. Hal itu membuat Audrey merasakan deja vu. Ia pernah di kondisi saat ini, yaitu saat Ryan adiknya juga ditangani oleh dokter dan dia menunggu di luar ruangan sambil harap-harap cemas. Gadis itu terus mondar-mandir di depan ruangan sambil menggigit kukunya sendiri untuk mengurangi rasa gelisah di hatinya. Banyak sekali yang ia takutkan. Bagaimana jika Byakta pergi selamanya? Bagaimana jika ia tak tertolong? Membuat air matanya tak berhenti mengalir. Saat panik masih mendera, pintu ruangan menghampiri Audrey. "Sus, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja kan, sus?" Audrey langsung mengajukan pertanyaan pada suster tersebut saat melihatnya menghampirinya.
Dokter, kami sedang memeriksa pasien. Saya kesini ingin memberitahu Anda, kalau ponsel pasien terus berdering sejak tadi, mungkin Anda bisa memeriksanya, jelas suster tersebut sambil mengulurkan ponsel milik Byakta yang sempat ia ambil dari dalam mobil 2 jam sebelum ia pingsan. Ah, mungkin itu ibu mertua saya, Sus. Berikan ponselnya, saya akan mengabarinya sekarang juga, tutur Audrey sambil mengambil ponsel milik Byakta dari tangan suster tersebut. Setelah memberikan ponsel milik Byakta tadi, suster tersebut masuk ke dalam lagi. Sedangkan Audrey langsung memeriksa riwayat panggilan di ponsel Byakta. Dan benar saja dugaannya, yang memanggilnya tadi tidak lain adalah Bibi Lauren. Jantung Audrey berdebar. Bagaimana caranya ia mengatakan keadaan Byakta pada Bibi Lauren? Sudah lama sekali ia tidak bicara kepada wanita tua itu. Saat sudah meyakinkan dan menguatkan hati, Audrey pun menghubungi kontak Bibi Lauren yang diberi nama oleh Byakta, My Mom. Pada dering pertama panggilan langsung diangkat, jantung Audrey semakin tidak menentu, ketika mendengar suara seorang wanita tapi bukan Bibi Lauren. Audrey langsung menebak itu pasti Melissa, karena Byakta pernah mengatakan jika wanita itu memang tinggal bersama Bibi Lauren. Selain mengurus anak biologis Byakta, Melissa juga merawat Bibi Lauren yang sudah mulai senja. Halo, bye. Bibi sedang mandi, hubungi lagi nanti, kata Melissa di sambungan teleponnya.